Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah bergabung dengan Bapak Petrus Pedomaran, Sekda Flores Timur. Selamat siang waktu NTT, Pak Petrus. Selamat siang, Mas Reza. Selamat siang, iNews. Ya, Pak Petrus, dapat diinformasikan kepada kami untuk update terkini ada berapa korban jiwa dan apa langkah prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Flores Timur untuk korban terdampak dari erupsi ini? Baik, Mas Reza. Sebagaimana peristiwa yang juga sudah dirilis berita di media, pasca kejadian ledakan erupsi dengan eskalasi yang paling tinggi dibanding eskalasi selama ini. Jam 2 dini hari saya dengan tim bersama pimpinan DPRD, TNI dan Polri sudah berada di lokasi. Sampai dengan tadi jam 5 dini hari, data kami menunjukkan 10 korban meninggal dunia dan kurang lebih masih datanya sementara di atas 50 orang korban mengalami luka-luka yang saat ini dirawat di Puskesmas Boru. Nah, untuk 10 korban meninggal, 9 korban itu berasal dari desa Kelatan Lo dan satu korban berasal dari desa Dulipali. Dari 9 korban yang berasal dari desa Kelatan Lo, 8-nya sudah berhasil dilakukan evakuasi. Sementara satu korban suster perempuan belum bisa kita lakukan evakuasi karena berada dalam puing-puing bangunan yang sangat rentan untuk kita masuk untuk kita lakukan evakuasi karena secara fisik korban terbenam di kedalaman yang tidak bisa terlihat dari luar atau permukaan sehingga perlu dilakukan penggalian. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Basarnas Momere, Sika. Saat ini sedang dalam perjalanan untuk bergabung bersama tim kami untuk dilakukan evakuasi terhadap satu korban yang belum berhasil kami evakuasi. Demikian, Mas Reza. Pak Petrus, kemudian sebetulnya ada berapa Pak lokasi pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Flores Timur kepada warga yang terdampak ini, Pak? Ya, langkah-langkah MK Flotim pertama melakukan evakuasi korban meninggal dan juga luka-luka. Yang kedua, evakuasi masyarakat, sekalipun masyarakat dari pasca kejadian tadi malam itu sebagian juga sudah melakukan evakuasi secara mandiri dan di bawah koordinasi pemerintah desa dan terhadap evakuasi yang dilakukan secara mandiri dan juga dari tim dari pemerintah daerah, kita konsentrasikan di 3 titik, yaitu satu di desa Lewalaga, yang kedua di desa Konga, yang selama ini memang pernah menjadi pusat penampungan pengungsi, yang kedua di desa Bokang, ketiganya berada di Kecamatan Titiena. Baik, Pak Petrus, kemudian apakah sebetulnya ada program mitigasi bencana yang sudah berjalan di daerah rawan bencana dan bagaimana efektivitasnya? Karena kita ketahui bahwa Gunung Lewotobi ini sudah erupsi selama beberapa bulan terakhir. Ya, betul sekali, Mas Reza. Jadi untuk 2 kecamatan ini, seluruh desanya itu sudah dibentuk KSB, Kelompok Siaga Bencana. Ini terkoneksi dengan koordinasi atau tim koordinasi penanggulangan bencana dalam daerah sehingga seluruh notifikasi dan juga pemberitahuan itu semuanya satu arah dan satu informasi. Hanya memang karakteristik erupsi gunung berapi memang ada kondisi-kondisi yang bisa diperkirakan oleh PVMBG melalui pos pemantau gunung berapi yang saat ini juga ada di 2 kecamatan itu, tetapi untuk kejadian yang tadi malam itu sesungguhnya kejadian yang tidak bisa terprediksi oleh alat di PVMBG sehingga sangat mendadak dan juga sangat besar ledakannya. Baik, kami ingin mengkonfirmasi kembali Pak pernyataan Anda yang mengatakan bahwa alat
yang ada di sana ini tidak mendeteksi adanya erupsi pada malam dini hari tadi. Apakah karena kerusakan alat atau bagaimana, Pak? Betulnya bukan tidak mendeteksi, tetapi tidak mendeteksi adanya ledakan yang besar. Tetapi pencatatan secara rutin itu terus dipantau, diinformasikan secara rutin setiap hari, per jam dan per 6 jam, hanya untuk mendeteksi akan terjadi ledakan sebesar yang tadi malam itu tidak terdeteksi oleh alat di PVMBG. Baik, Pak Petrus, kemudian bagaimana dengan jalur transportasi, baik jalur darat maupun jalur udara? Apakah masih bisa dilewati hingga saat ini? Untuk jalur udara, baik sebelum kejadian tadi malam, pasca kejadian pertama di bulan Januari itu praktis untuk bandara udara Bayoti, Momere, Ika dan juga Ende itu lebih banyak ditutup karena dampak abu vulkanik. Tapi untuk jalur penerbangan ke Kabupaten Flores Timur sendiri itu masih berjalan normal. Sementara jalur transportasi darat sedikit mengalami gangguan pasca erupsi semalam, tetapi saat ini dalam pantauan tadi pagi saya lewat sendiri bisa dilewat walaupun ada material dan ketebalan abu vulkanik yang cukup besar. Baik, ada sejumlah gangguan untuk jalur darat, tapi apakah nantinya jalur darat ini, Pak Petrus, dapat dilewati untuk mengirim bantuan logistik ke masyarakat terdampak? Saat ini bisa, baik jalur transportasi reguler yang setiap hari maupun untuk transportasi khusus seperti jalur logistik atau pasok BBM tidak mengalami gangguan. Yang sedikit mengalami gangguan adalah listrik, karena sampai dengan tadi pagi, sampai dengan saat ini, listrik di Kecamatan Wulang Gitan untuk desa Boru sampai dengan Selatan Lo dan desa Duli Pali itu masih padam. Baik, hingga saat ini sejumlah arus listrik di sejumlah desa ini masih padam. Lalu bagaimana dengan arus air, Pak Petrus? Untuk layanan air dari masing-masing desa saat ini masih berjalan normal. Dalam pantauan kami yang sedikit mengalami dampak adalah di tempat-tempat penampungan air rumah tangga atau komunal yang ada di pemukiman. Untuk jaringan perpipaan itu masih baik, belum mengalami kerusakan. Baik, Pak Petrus, berarti listrik ini padam, namun air masih lancar begitu, Pak Petrus, ya. Dan kami juga ingin mengkonfirmasi kembali, Pak Petrus, bahwa kami mendapatkan informasi ada sekolah yang terbakar. Apakah itu artinya untuk proses kegiatan belajar mengajar, kemudian untuk kegiatan ekonomi masyarakat ini terganggu juga, Pak? Betul, Mas Reza. Untuk sekolah memang ada sekolah yang terbakar, juga beberapa rumah penduduk. Saat ini baik sekolah yang terdampak maupun sekolah-sekolah lain dalam radius 7 km dari pusat erupsi itu kita sudah arahkan untuk diliburkan. Baik, Pak Petrus, kami juga ingin mengkonfirmasi kembali sejauh mana kesiapan infrastruktur lalu juga fasilitas kesehatan dalam menghadapi situasi saat ini, Pak. Baik, Mas Reza, untuk infrastruktur dari aspek logistik memang kita memiliki logistik walaupun masih dengan keterbatasan, tetapi dapur umum dan juga logistik pendukung yang lain dan juga bahan makanan saat ini tersedia untuk 1-2 hari ke depan. Diperkirakan untuk seminggu logistik di gudang BPBD dan juga dari dinas sosial masih bisa mencukupi. Sementara untuk kesehatan, sementara ini tim kami dan juga logistik kesehatan juga masih mencukupi, tetapi kalau layanan di tempat pengungsian atau penampungan pengungsian itu memang membutuhkan logistik yang sifatnya bisa disesuaikan dengan di kondisi
pemukiman. Kalau logistik di pusat layanan seperti PKM atau puskesmas saat ini tersedia cukup memadai. Baik, Pak Petrus, apakah kemudian ini ada bantuan informasi dari pemerintah pusat? Tadi kami sudah diinformasikan besok Bapak Kepala BNPB Pusat bersama tim akan tiba di Flores Timur dan juga dari pemerintah provinsi, sehingga kita mudah-mudahan dengan kehadiran dari pemerintah pusat dan juga provinsi cukup memperkuat tim kami di kabupaten untuk melakukan penanggulangan atau langkah-langkah untuk percepatan penanggulangan masyarakat terdampak. Baik, Pak Petrus, kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah warga yang mengevakuasi secara mandiri ke kota Maumere. Sebetulnya ada berapa, Pak, lokasi titik evakuasi bagi warga yang terdampak erupsi ini? Untuk warga masyarakat yang melakukan evakuasi secara mandiri ke Kabupaten Sika, itu sebetulnya sudah terjadi juga pada erupsi pertama di Januari 2024 yang lalu. Jadi itu lebih banyak mau dikatakan keluarga dan juga relasi yang sudah terjadi pada pengungsian episode yang lalu. Nah, untuk tadi malam itu masyarakat dengan menggunakan jalur dan juga interaksi seperti pada waktu yang lalu melakukan evakuasi mandiri. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sika melalui Ibu PJ Sekda Sika, dan Pemkab Sika sangat siap memberikan dukungan dan juga membantu masyarakat Kotim yang saat ini melakukan evakuasi di Kabupaten Sika, khususnya di Desa Ikom. Baik, Pak Petrus, kemudian apakah pihak pemerintah Flores Timur ini sudah mendapatkan informasi apa kemudian prioritas yang dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, untuk prioritas yang pertama, kita harus segera melakukan evakuasi secara keseluruhan untuk seluruh desa dalam wilayah radius 7 km. Karena prediksi untuk kejadian susulan itu sangat mungkin terjadi. Saat ini dari PVMG telah menetapkan status level 4, artinya level awas dari status sebelumnya level 3 atau siaga. Nah, oleh karena itu prioritas pertama adalah segera melakukan evakuasi masyarakat di tempat-tempat atau titik penampungan yang aman. Itu. Nah, kalau penampungannya aman, sesungguhnya kami menghimbau untuk tidak melakukan evakuasi secara mandiri ke Kabupaten Sika, karena Kabupaten Sika juga saat ini tetap masih mengalami dampak abu vulkanik. Sementara untuk 3 titik penampungan yang kami siapkan sekarang sebenarnya itu cukup aman di luar radius 7 km dan tidak terdampak abu vulkanik. Prioritas yang kedua adalah menyiapkan logistik yang cukup memadai untuk seluruh warga di tempat pengungsian, baik makanan, pakaian, layanan kesehatan, maupun kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk ibu hamil, balita, bayi, dan lansia, serta difabel. Sementara untuk yang ketiga prioritas untuk tetap menyiapkan layanan pendidikan untuk warga pelajar yang berada di tempat pengungsian, karena kita belum memperkirakan seberapa cepat atau seberapa lama masyarakat berada di tempat pengungsian. Baik, demikian Mas Reza. Ya, Pak Petrus, tadi Anda katakan bahwa tidak disarankan bagi para warga ini untuk evakuasi secara mandiri. Apakah ada informasi, Pak, nantinya warga dapat menuju ke titik tertentu untuk nantinya dievakuasi oleh pihak pemerintah? Ya, tadi saya langsung ke lapangan dan sudah melakukan koordinasi dan pemerintah kecamatan dan desa untuk arahan evakuasi mandiri maupun yang di bawah koordinasi pemerintah kabupaten. Itu disarankan untuk 3 titik yang sudah kami siapkan tadi. Karena itu 3 titik yang dalam pandangan kami dan direkomendasikan oleh PVMG pada radius yang aman. Itu. Baik, Pak Petrus, tadi Anda juga mengatakan bahwa hingga saat ini ada
10 orang yang meninggal dunia, kemudian ada lebih dari 50 orang yang luka-luka yang saat ini tengah dirawat di puskesmas. Apakah Anda juga mendapatkan informasi ada berapa total bangunan yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi ini? Kalau bangunan pemukiman, kalau mau dibilang sebelum terjadi ledakan tadi malam memang hampir seluruh bangunan atap rumah itu mengalami kerusakan parah. Kurang lebih di 8 desa. Sementara untuk akibat dampak dari ledakan erupsi yang tadi malam itu memperparah bangunan yang tidak saja pada atap lagi, tetapi ada sebagian besar bangunan juga yang hancur total, baik fasilitas umum maupun pemukiman. Kami hanya masih mengatakan kurang lebih 8 desa itu yang mengalami terdampak yang sangat signifikan, tetapi data rinci detailnya belum bisa kami lakukan identifikasi. Karena prioritas kami saat ini masih pada masyarakat. Demikian Mas Reza. Baik, tahan dulu Pak Petrus, kami akan kembali mengupdate situasi terkini dampak dari erupsi Gunung Lewotobi. Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News.